Dewan Juri, perkenalkan, namaku Tunjung. Aku duduk di bangku kelas 4 SD Kristen Widya Wacara Pasar Legi, Surakarta. Hari ini aku ingin menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Joko Kendil. Penasaran dengan ceritanya? Yuk dengarkan aku bercerita. Pada suatu hari, perahu kebesaran si Baginda berlayar melewati sungai besar di depan Nyi Randa. Joko Kendil melihat di belakang Sri Baginda, Permaisuri dan putrinya sedang duduk berdampingan di atas kursi panjang yang berukir. Sang putri yang bernama Putri Melati sangat cantik bagaikan bidadari dari kahyangan. Joko Kendil kemudian menyampaikan keinginannya kepada Nyi Randa. Tentu saja Nyi Randa bingung. Mana mungkin Putri Raja ingin menikah dengan Joko Kendil. Namun Joko Kendil tetap mendesak Nyi Randa untuk melamar Putri untuknya. Akhirnya Joko Kendil dan Nyi Randa berangkat ke istana. Sesampainya Nyi Randa dan Joko Kendil di pintu gerbang istana, mereka melihat para raja dari berbagai negara berkumpul di halaman istana yang hendak mengikuti sayembara. Sayembaranya menyatakan bahwa pengumuman siapapun yang sanggup menyediakan seperangkat gamelan Lokananta dari kahyangan, ia akan dinikahkan dengan Putri Melati. Atas permintaan Joko Kendil, Nyi Randa pun mendaftarkan anaknya menjadi peserta. Para raja yang mengetahui hal tersebut menjadi murka karena merasa seperti dipermainkan. Sayembara ini hanya untuk manusia, bukan untuk periuk, kata seorang raja. Namun Sri Baginda muncul dan berseru, "Tahan, harap para raja tenang. Siapapun boleh mengikuti sayembara ini, asalkan putriku menyetujuinya." Mendengar ucapan raja, Putri Melati mengangguk dan menyetujui Joko Kendil menjadi peserta. Semua peserta menyiapkan gamelannya. Ajaib! Joko Kendil yang awalnya tidak membawa gamelan, tiba-tiba dengan menggerakkan kesaktiannya, muncullah gamelan di depannya. Bentuknya sangat indah dan penuh ukiran yang memesona. Para peserta kagum melihatnya. Lalu Sri Baginda memanggil seorang pendeta untuk menilai gamelannya. Pendeta itu berkata bahwa gamelan Lokananta dari kahyangan yang asli akan menabuh sendiri ketika pendeta selesai membacakan doa suci. Ada 150 seperangkat gamelan yang diperagakan peserta, tetapi hanya gamelan Joko Kendil yang menabuh sendiri. Sorak-sorai penonton bergema riuh mengucapkan selamat atas kemenangan Joko Kendil. Akhirnya Joko Kendil dan Putri Melati menikah dengan meriah. Setelah menikah, Joko Kendil tinggal di dalam istana. Suatu ketika Putri Melati mengunjungi saudaranya yang sedang sakit. Betapa terkejutnya Putri ketika ia kembali. Putri Melati melihat seorang pemuda gagah sedang duduk bersemedi dengan periuk di sampingnya. Putri yang mengetahui bahwa itu Joko Kendil pun menghampiri periuk yang tergeletak dan membantingnya hingga pecah berkeping-keping. Joko Kendil kaget dan bingung karena ia belum sempat mengubah bentuk tubuhnya. Joko Kendil pun menceritakan bahwa tubuhnya yang seperti kendil adalah kehendak dewata. Semua dilakukan untuk mendapatkan putri berparas cantik dan luhur budi bahasanya. Dan pada akhirnya Joko Kendil mendapatkan putri paling cantik dan mulia hatinya dan ingin menikah dengannya. Nah teman-teman, itu tadi cerita dari Joko Kendil. Pesan moral yang kita bisa dapat dari cerita tersebut adalah jangan menilai orang dari fisiknya ya teman-teman. Semua ciptaan Tuhan baik adanya. Terima kasih. Salam literasi.